Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sangat senang rasanya saya bisa berkesempatan untuk membuka video ini dengan penuh semangat. Teman-teman, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pergi ke pasar di hari yang cerah. Perginya sama ibu mertua. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Halo semua. Hai, aku Nur Azizah. Nomor absenku adalah 23. Aku berasal dari kelas 10 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 1. Teman-teman, di era modern seperti ini, peralatan serta perlengkapan kantor adalah suatu hal yang sangat-sangat penting keberadaannya. Hal tersebut bertujuan untuk membantu kita dalam melakukan pekerjaan, bahkan kegiatan maupun aktivitas sehari-hari. Nah, kira-kira kita perlu nggak ya mempelajari cara kerja peralatan serta perlengkapan kantor? Apa sih manfaatnya? Sebenarnya, manfaat dari kita mempelajari cara kerja peralatan serta perlengkapan kantor adalah agar kita tidak kehilangan atau tidak tertinggal dari perkembangan zaman peralatan serta perlengkapan kantor. Dan peralatan serta perlengkapan kantor tersebut dapat membantu kita dalam melakukan pekerjaan dan juga aktivitas sehari-hari. Maka dari itu teman-teman, tujuan saya di sini adalah untuk membantu kalian belajar serta mengetahui cara kerja automatic temperature. Sebelum itu, kira-kira kalian tahu nggak sih automatic temperature itu apa? Nah, jadi automatic temperature itu sebenarnya banyak sekali macamnya. Yap, automatic temperature itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, yang pertama ini adalah termometer klinis. Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan. Ada dua jenis termometer klinis, yaitu termometer digital dan termometer manual. Skala pada termometer ini menyesuaikan dengan suhu tubuh manusia, yaitu hanya dari 35 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Bila seseorang dalam keadaan sehat atau normal, suhu tubuhnya adalah 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Namun bila sedang demam, maka suhu tubuhnya dapat mencapai angka 40 derajat Celcius loh. Selanjutnya ada termometer ruang. Termometer ini biasanya dipasang di dinding ruangan sebagai pengukur suhu ruangan tersebut. Skalanya sendiri mulai dari minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Termometer ruang banyak digunakan di negara-negara Eropa yang umumnya memiliki suhu hingga di bawah 0 derajat Celcius dan tidak pernah mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Tapi yang saya digunakan di sini adalah termogan. Termogan adalah singkatan dari thermometer gun. Artinya adalah termometer tembak. Termogan adalah alat pengecek suhu tubuh dengan metode non-kontak. Artinya adalah alat pengukur suhu tersebut dilakukan tanpa harus menyentuh alat tersebut. Metode non-kontak. Lalu bagaimana alat tersebut bisa mengecek tubuh kita? Jadi, alat termogan untuk screening temperatur seseorang bekerja dengan menerima pancaran inframerah dari benda tersebut, bukan dengan memancarkan radiasi, apalagi laser ya. Wah, menarik dan keren banget kan? Kalian pasti penasaran dengan cara kerjanya. Yuk ikutin. Nah, teman-teman, ini dia alat termogannya. Sebenarnya alat termogan dan juga tangkainya ini adalah suatu elemen atau komponen yang berbeda. Jadi ketika kita beli, biasanya kita hanya mendapatkan alat utamanya saja. Namun dengan harga yang berbeda, kita bisa mendapatkan tangkai dan kita bisa menyambungkannya. Power untuk termogan kita bisa gunakan baterai. Ini dia tempat baterainya. Namun untuk sekarang kita bisa gunakan chargeran. Nah, kenapa termogan ini memiliki metode non-kontak? Jadi kita bisa mengecek suhu tubuh kita tanpa harus memegang atau menyentuh alat termogan ini. Tentunya seperti ini. Normal temperature. Seperti ini. Nah, di termogan ini ketika kita baru beli, biasanya dia ini
mati gini ya. Nah, nanti kita powernya biasanya ada di sebelah kiri, sebelah paling kiri. Nah, lalu untuk tombol di bagian kanannya itu kita bisa untuk mengatur kita ini pengennya Celsius atau Fahrenheit gitu. Jadi perbedaan Celsius dan Fahrenheit adalah Celsius memiliki titik beku 0 derajat dan titik didih 100 derajat, dan Celsius juga didasarkan pada pemisahan skala 100, dan sedangkan Fahrenheit didasarkan pada pemisahan 180 derajat. Jadi sekarang seluruh negara di dunia menetapkan Celsius sebagai standar di dalam mengukur suhu, tetapi tidak bagi Amerika Serikat. Jadi untuk kita saat ini, jika ingin mengukur suhu tubuh, pakainya Celsius saja ya. Nah, di sini ada beberapa macam gambar. Jadi di sini yang kedua itu ada gambar-gambar orang-orang gitu. Selanjutnya ada gambar individu. Jadi ini mungkin untuk mengecek suhu orang sendiri gitu. Lalu di sini ada F Fahrenheit dan C untuk Celsius. Nah, ketika kita ingin gunakan, kita harus mengatur termogannya ke bagian yang Celsius. Seperti itu. Dan untuk suhu normal, biasanya termogan ini berada di 36 Celsius. Nah, untuk yang tidak normal biasanya udah 38 ke atas. Nah, ini dia teman-teman untuk detail alatnya. Bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa tombol. Normal temperature. Oke. Ini adalah tombol untuk on off. Lalu ini kita bisa mengatur kanan kiri untuk mengatur ini. Oke. Jadi sebelum kita gunakan, kita harus atur ke bagian Celsius dan juga individu. Nah, caranya kita tinggal berdiri di hadapan ini, kita tinggal ulurkan telapak tangan, Normal temperature. ataupun kita bisa berdiri lalu kita sesuaikan dengan dahi kita. Dan ini dia tungkainya. Nah, untuk teman-teman yang terkadang panik jika suhunya itu di atas rata-rata, seharusnya kalian bisa memanfaatkan alat ini untuk mengingatkan kalian jika imun tubuh kalian atau kesehatan kalian lagi kurang baik. Kalian bisa istirahat dengan cukup, bisa minum air putih yang lebih banyak, dan meminum obat penurun demam. So, jadi teman-teman semua, jika kalian melihat alat ini ketika kalian sedang bertamu ataupun ketika kalian sedang datang ke suatu tempat, kalian bisa memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin. Dan kalian harus ingat, jika alat ini memiliki metode non-kontak, artinya kalian tidak perlu menyentuh alat ini. Kalian cukup berdiri di depannya, kalian bisa mengulurkan telapak tangan ataupun kalian berdiri dan menyesuaikan alat tersebut dengan dahi kalian, dan kalian akan bisa melihat suhu tubuh kalian di layar ini. Nah, teman-teman, ada informasi menarik dari alat ini. Jadi sebenarnya alat termogan ini bisa digunakan tanpa tangkai loh. Jadi kita bisa lepaskan alat utama ini dari tangkainya dengan memutar bagian bawah. Lalu di bagian belakang kita bisa lihat bolongan tertentu yang bisa kita gunakan untuk mengaitkan alat ini di tembok-tembok rumah. Jadi menggunakan paku atau yang lainnya kita bisa menaruh alat ini di dinding. Seperti itu. Jadi tidak diperlukan tangkai ini. Itu suatu hal yang menarik loh dari alat ini. Nah, teman-teman semua sudah ditonton kan bagaimana cara kerja, lalu bagaimana kita bisa mengetahui detail-detail dari alat termogan ini. Jadi kalian tidak perlu bingung lagi ya jika menemui alat ini di tempat umum. Teman-teman, saya akhiri video saya pada hari ini. Saya harap video saya bisa bermanfaat bagi kalian semua di kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir, dan mohon maaf jika informasi yang saya berikan kurang maupun ada kesalahan pada kata maupun tindakan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.